Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Dari WA kemarin saya lihat kita akan melaksanakan kegiatan supervisi kelas di pukul berapa ini? Pukul 8.45 Pak. Sampai 8.45. Iya. Apakah Ibu sudah mempersiapkan segala sesuatu yang akan kita lakukan di kelas? Insya Allah siap. Nanti di kelas apa kita akan supervisi kelas? Dan nanti saya mengajar di kelas 11B2. Saya akan mengajarkan tentang materi nilai sejarah cerita pendek. Ini kegiatan ini adalah bentuk kemitraan kita. Jadi saya hadir di kelas bukan untuk menghakimi atau seperti apa, tetapi nanti kita saling bersinergi, membenahi sama-sama apa yang bisa kita kembangkan di kelas. Baik, terima kasih Bu. Nanti sampai jumpa di kelas ya. Iya Pak, makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebelum kita memulai pembelajarannya, ketua kelasnya mana? Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa dalam hati sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, atau di bawah kursi. Kalau memang sampahnya ada, dibersihkan dulu, dibuang di tempat sampah. Sudah bersih semua? Iya. Sudah siap untuk ini? Siap. Masih ada yang ingat? Oke. Sebelum saya menyinggung materi yang minggu lalu, saya absen dulu di. Kita membuat video dalam bentuk vlog. Oke. Ada yang bisa menjelaskan sedikit tentang apa yang dimaksud dengan berita atau informasi? Ulangi dulu, apa tadi? Berita adalah suatu informasi. Oke. Ada pendapat lain, pokok dan konflik yang dihadapinya. Kemudian tujuan yang kedua adalah peserta didik mampu mengidentifikasi kosakata baru berupa kata serapan atau bahasa daerah dan bahasa asing yang digunakan di dalam cerpen. Lanjut, sebelum masuk ke materinya saya tanya dulu ini kan materi kita tentang sejarah Indonesia. Adakah di antara kalian yang selesai? Membaca cerpennya atau berapa waktu yang kita gunakan pada saat membaca cerpen. Oke, setelah kalian membaca cerpen, kira-kira apa yang bisa kalian tangkap atau pesan apa yang bisa kalian dapatkan dari cerpen? Mengapa mereka Satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah air. kemudian nama anggota kelompoknya. Oke. Tugasnya itu ada 3 poin. Ada 3 poin yang akan kalian kerjakan. Oke. Untuk nomor 1 atau poin yang pertama, kita bagi untuk satu kelompok saja tapi kita tetapkan dulu yang mana kelompok 1. 4. Oke, jadi berurut kelompoknya untuk kelompok 1 dia kerja poin pertama. Untuk kelompok 2 kerja poin yang kedua, menemukan arti kosakata. Untuk kelompok yang Saya perwakilan dari kelompok 2. Anggota kelompok saya Prasasana, Wayuni Belosari, Selvi dan Yusri Andrian. Saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 2. Temukan arti kosakata di bawah ini dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. A. Debat.
Pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. B. Merebut, mengambil sesuatu dengan kekerasan atau mengambil dengan paksa. C. Moncong, bagian benda yang memiliki fungsi atau bentuk seperti mulut yang panjang. D. Popor, tangkai, bedil, gagang, senapan. E. Kekurangan. Kemudian untuk tadi presentasinya mungkin karena buru-buru jadi atau mau cepat turun, jadi pertanyaannya tidak terlalu banyak yang muncul dari beberapa kelompok. Tapi saya sudah apresiasi karena kalian sudah bisa bertanya dan sudah bisa menjawab pertanyaan dari temannya. Oke, untuk selanjutnya kita sampai akhir. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Kita belajar tadi mulai dari mana? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ayo belajar menyampaikan pendapatnya, nak. Siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Kira-kira apa yang sudah kita pelajari mulai dari awal sampai sekarang? Lupa kata-katanya. Oke, siapa bisa? Ayo nih, simpul tadi apa kegiatan mulai dari awal sampai sekarang. Dari awal kita tadi belajar tentang cerpen. Kemudian di isinya cerpen kita belajar tentang nilai-nilai yang ada di dalam cerpen. Setelah itu apa lagi? Setelah itu Hormati pengorbanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awaludin Sadat. Saat ini sebagai CGP Angkatan 9 Kota Parepare. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Nur Suliati, guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Parepare. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Amirullah sebagai pengajar berarti untuk di Angkatan 9. Terima kasih. alhamdulillah Bu, tadi kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Menurut Ibu, hal positif apa yang sudah dilakukan di dalam kelas tadi? Terima kasih Pak. Hal positif yang saya lakukan selama di kelas yaitu menerapkan keyakinan kelas yang 7 poin itu. Ada disiplin, menghormati, religius, komunikasi, partisipasi, jujur, dan kehadiran siswa di kelas. Menurut Ibu, kekurangan di dalam kegiatan pembelajaran tadi seperti apa? Ya, kekurangan di dalam kelas tidak banyak. Ada sedikit kekurangan seperti masih ada siswa yang belum terlalu mengerti dengan materi yang disampaikan. Masih ada juga siswa yang belum sepenuhnya mematuhi keyakinan kelas yang ada di sekolah. Baik, jadi tadi dalam kegiatan pembelajaran, alhamdulillah kita sudah menerapkan budaya positif terkait dengan kegiatan pembelajaran di sekolah. Kemudian yang kedua, alhamdulillah kita melaksanakan pembelajaran berdasarkan proses. Tentunya ini terkait dengan pembelajaran diferensiasi ya. Dan bagian ketiga tadi ada kegiatan penerapan BSC ya. Nah, melihat kekurangan yang terjadi di dalam kegiatan pembelajaran tadi, apa rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam kelas? Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, saya akan membagi siswa berdasarkan gaya belajar dan minat belajar siswa. Seperti misalkan materinya adalah cerpen atau puisi, berarti siswa dibagi berdasarkan minatnya. Apakah mereka minat untuk menulis atau membuat laporan atau membuat musikalisasi puisi, seperti itu Pak.
jadi lebih cenderung ke diferensiasi kontennya, penekanannya. Baik, saya lanjutkan untuk pengembangan diri ibu ke depannya, apa saja yang mesti ibu akan lakukan supaya kegiatan atau kinerjanya di dalam kegiatan pembelajaran lebih optimal lagi. Untuk kegiatan tindak lanjutnya saya akan lebih menekankan keyakinan kelas di dalam kelas, selalu mengingatkan setiap saat dan lebih banyak memberikan contoh-contoh yang faktual dan mengelompokkan siswa sesuai dengan minatnya. Berikutnya, apa tujuan yang hendak dicapai dari pengembangan ini? Tujuan yang akan saya capai termasuk kepada siswa agar siswa mampu melaksanakan semua keyakinan kelas dan bisa menumbuhkan minat dan bakatnya sesuai dengan apa yang diajarkan. Berikutnya Bu, apa ukuran keberhasilan dari pengembangan ini? Apa indikator keberhasilannya? Ukuran keberhasilan siswa saat ini sudah lebih mampu daripada pembelajaran sebelumnya. Kalau dikaitkan dengan disiplin positif, seperti apa indikator keberhasilannya? Kalau dikaitkan dengan disiplin positif, sekarang siswa lebih teratur dalam setiap kegiatannya dan bisa berkomunikasi secara baik atau lebih baik. Kemudian terkait dengan rencana pengembangan yang akan Ibu lakukan, pihak-pihak siapa saja yang perlu dilibatkan dalam kegiatan itu, yang bisa mendukung Ibu? Oke. Pihak-pihak yang bisa mendukung kami dalam kegiatan pembelajaran kelas selain siswanya sendiri, juga guru-guru, guru mata pelajaran, kemudian guru BK, kepala sekolah dan orang tua siswa. Rencana alokasi waktunya kapan bisa dilaksanakan ini? Alokasi waktunya kapan mau dilaksanakan, kapan ini bisa tercapai, dan seterusnya, berapa durasi waktu yang dibutuhkan? Oke. Untuk alokasi waktu ke kelasnya kita bisa laksanakan pada saat proses pembelajaran atau selama di lingkungan sekolah. Terima kasih Bu atas responnya terkait dengan kegiatan kita pasca observasi, dan Ibu sudah menyampaikan terkait dengan rencana tindak lanjut untuk pengembangan diri, dan ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita nantinya masih lanjut kolaborasi bersinergi untuk memajukan pendidikan, utama pengembangan terkait dengan disiplin positif yang ada di sekolah, kemudian yang kedua terkait dengan pembelajaran sosial emosional, dan yang terpenting adalah bagaimana supaya peserta didik memiliki perilaku positif, dan tentunya kita tidak bisa mengabaikan masing-masing gaya belajar peserta didik, karena tentu kita sudah pahami bersama bahwa mereka punya gaya belajar berbeda-beda, dan itulah yang mengarahkan kita untuk nanti mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Demikian. Terima kasih banyak Pak atas masukannya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh CGP untuk kesempatan pasca observasi. Jadi dari hasil pemantauan kami bahwa dari proses pra-observasi sudah ada komunikasi sebelumnya. CGP memberikan arahan kepada teman sejawat bagaimana proses apresiasi, bagaimana pelaksanaan PSE dan budaya positif sekolah. Kemudian dari teman sejawat ini juga sudah menyampaikan apa yang menjadi tujuan dari proses pembelajaran yang akan dilaksanakan di dalam kelas. Kemudian di dalam prosesnya itu tadi sudah berjalan proses diferensiasi ketika ada pengelompokan siswa berdasarkan visual, auditori, dan kinestetik. Kemudian dalam prosesnya itu sudah membangun keyakinan kelas, sehingga itu menjadi kesepakatan dalam proses pembelajaran itu
dilakukan bersama dengan siswa sehingga di dalam prosesnya itu berjalan dengan baik. Namun ketika proses itu berlangsung ada beberapa menjadi perlu perbaikan dari ibu untuk kedepannya, karena ada beberapa siswa yang masih kurang aktif, ada beberapa siswa yang belum sesuai dengan target ibu dalam hal daya serap dari materi yang ibu berikan. Kemudian proses pasca observasi, alhamdulillah ibu sudah memberikan refleksi apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kelebihan dari proses pembelajaran ibu. Kemudian terjadi diskusi dengan supervisor, dalam hal ini CGP-nya. Ini memberikan gambaran bahwa ibu akan melakukan macam evaluasi ke depan. Tetapi dalam proses evaluasi itu ibu membutuhkan daya dukung berupa teman-teman BK kepala sekolah maupun dari supervisornya. Insya Allah nanti dalam proses ibu berjalan itu tetap akan didampingi oleh supervisornya. Dan kami berharap bukan cuma di ibu saja yang terjadi komunikasi